Halo teman-teman semua, kali ini mari kita belajar mengenai pendugaan parameter, yaitu khususnya pendugaan rata-rata. Jadi untuk pendugaan parameter yang pertama yang kita bahas untuk pendugaan interval rata-rata. Jadi pendugaan interval rata-rata di sini yang pertama untuk sampel besar, yaitu untuk N lebih dari 30 sampel. Maka yang pertama, untuk populasi tidak terbatas atau populasi terbatas yang pengambilan sampelnya dengan pengembalian dan sigma diketahui. Jadi nanti rumusnya adalah X bar atau ini adalah rata-rata dikurangi dengan Z skornya, alfa dibagi dengan 2, lalu sigma dibagi akar N. Ini untuk mu yang lebih besar dari yang sebelah kiri ya. Lalu untuk yang sebelah kanan itu adalah positif. Jadi yang kalau untuk kiri adalah dikurangi, kalau yang sebelah kanan ditambah. Jadi X bar rata-rata sampelnya ditambah dengan Z skor dari alfa dibagi 2 dikali dengan sigma dibagi dengan akar N. N sampel. Nah, jadi penaksiran rata-rata sampel ini menentukan interval nilai rata-rata sampel yang dapat memuat parameter dari rata-rata populasi jika dipakai untuk distribusi probabilitas normal. Confidence interval untuk rata-rata ditentukan. Nah, jadi nanti ada dua batas ya di sini untuk theta, jadi alfa per 2 untuk yang kanan dan kiri, dan untuk daerah di kurva normalnya adalah 1 min alfa per 2. Contohnya yang pertama adalah rata-rata IP sampel acak 36 mahasiswa, tingkat S1 adalah 2,6. Jadi di sini untuk rata-rata IP-nya adalah 2,6. Lalu hitung selang kepercayaan 95% dan 99% untuk rata-rata IP semua mahasiswa S1. Lalu untuk standar deviasi populasi itu dianggap 0,3. Jadi X bar untuk rata-ratanya itu 2,6 X bar tadi untuk rumus yang di awal ya. X bar ini 2,6 lalu untuk sigmanya 0,3. Jadi di sini 0,3 dibagi untuk R jumlah dari sampel ini 36 mahasiswa sehingga akar dari 36. Nah, 1,96 ini diperoleh dari Z-score dari 0,025. 0,025 itu dari 95%. Jadi untuk 95% di sini Z-score dari yang 0,025 adalah jadi 100 dikurangi dengan 95% itu adalah 5%. Lalu untuk 5%-nya di sini dibagi 2. Jadi 5% tadi alfa tadi untuk Z-score ya. Jadi Z-score adalah di sini ya. Z-score adalah alfa dibagi 2. Sehingga nilai Z dari alfanya jadi 5% dibagi 2. Jadi 5% itu berarti 0,05. Jadi ini adalah 0,05 dibagi dengan 2. Sehingga nilai Z untuk 0,025. Nah, Z skor untuk 0,025 itu adalah 1,96. Ini bisa dilihat di tabel Z score. Jadi, di tabel Z score untuk nilai dari 0,025, yaitu yang ini. Jadi, untuk nilai dari 0,025 untuk yang ini, maka bisa dicek di sini adalah ditarik ke kiri itu adalah 1,9. Jadi kita gunakan untuk tabel yang negatif 1,9. Lalu ini adalah angka untuk desimal keduanya. Jadi 6 sehingga hasilnya adalah 1,96. Karena itu untuk ini
Z-score 0,025 itu nilainya adalah 1,96. Sedangkan untuk yang Z-score untuk yang 0,05 ini adalah untuk yang 99%. Jadi ini untuk yang 95 ada yang 99%. Sedangkan untuk yang 99% berarti itu 100 dikurangi dengan 99% adalah 1%. Sehingga 1% itu adalah 0,001. 0,1. 0,1 sehingga alfa per 2-nya, jadi untuk Z alfa per 2, maka di sini adalah Z dari 0,01. 0,01 dibagi 2. Maka nilai dari Z 0,005. Sehingga nilai Z-score dari 0,05 di sini adalah 2,575. Kita kembali lagi ke tabel Z-score. Jadi untuk nilai 0,00 0,0 berapa tadi ya? 0,05. Jadi 0,005 itu adalah di antara 0,0051 dan 0,0049. Jadi di sini kan yang diminta adalah 0,0050. Jadi kalau yang ini lebih satu ya, di sini juga kurang. Nah, jadi nilainya adalah kita tarik ke sebelah kiri adalah yang 2,5, lalu yang bagian atas adalah 7. Sehingga di sini untuk nilainya itu jadi di sini 2,5, yang di atas adalah 7. Sedangkan di sini karena dia ada di antara 0,051 dan 0,0049, berarti di sini 2,575. Karena di atas antara 0,07 dan 0,08. Jadi ini adalah nilai Z-score dari 0,005. Sehingga hasilnya adalah 2,575. Karena itu untuk Z-score dari 0,005, jadi itu adalah 2,575. Nah, yang pertama dikerjakan ini adalah yang 95%. Jadi untuk yang 95%, berarti tadi di sini adalah X bar, X barnya adalah 2,6, dikurangi dengan nilai dari Z-score. Lalu ini adalah sigmanya, sigmanya adalah standar deviasi. Jadi ini standar deviasi, ini adalah nilai dari, ini adalah sigma. Jadi ini adalah sigma. Itu adalah sigma lalu dibagi dengan akar N. Akar N-nya adalah akar 36. Sehingga nanti akan menghasilkan 2,6 dikurangi 1,96 dikali 0,3 dibagi akar 36 akan menghasilkan 2,5. Jadi untuk yang ditambah berarti nanti akan menghasilkan 2,6 ditambah 1,96 dikali 0,3 dibagi akar 36. Jadi ini dikerjakan dulu untuk yang 0,3 dibagi akar 36 ya. Berarti 0,3 dibagi dengan akar 6. Jadi untuk yang jika mau dikerjakan satu-satu, maka ini dikerjakan dulu untuk yang 0,3 dibagi dengan akar dari 36 berarti 0,3 dibagi 6. Sehingga 0,3 dibagi dengan 6 baru nanti dikalikan dengan 1,96 baru nanti hasilnya dijumlah dengan 2,6. Jadi satu-satu dari belakang. Begitu juga untuk yang dikurangi. Jadi 0,3 dibagi akar 36 dikalikan dengan 1,96 baru nanti hasil akhir dari keseluruhan 2,6 dikurangi dengan hasil keseluruhan. Maka interpretasinya dapat dipercaya sebesar 95% bahwa rata-rata IP semua mahasiswa itu antara 2,5 sampai dengan 2,7. Jadi nilai mu-nya antara 2,5 sampai 2,7. Sedangkan untuk yang 99%, maka nanti untuk X barnya 2,5. Jadi yang membedakan dinilai dari
Z-score untuk yang tadi kan 0,05 sehingga hasilnya adalah di sini 2,575 dikali dengan sigmanya tetap 0,3 dibagi akar 36 kalau yang sebelah kanan dijumlahkan. Sehingga nanti hasilnya akan diperoleh 2,47 sampai 2,73. Jadi ini diproses dulu dari belakang baru nanti dikalikan. Setelah itu baru nanti diproses dijumlah dengan yang 2,6. Maka dengan tingkat kesalahan 1%, maka dinyatakan bahwa rata-rata IP semua mahasiswa itu antara 2,47 sampai 2,73. Jadi untuk yang 95% itu untuk kira-kira untuk nilai mu-nya itu adalah 2,5 sampai 2,7. Sedangkan untuk yang kesalahan 1%, tingkat kesalahan 1% berarti yang 99%, perkiraannya berarti itu antara 2,47 sampai 2,73. Jadi lebih eh, akurat untuk yang 99% ya. Karena di sini kira-kira untuk kepercayaan rata-rata IP-nya dari semua mahasiswa untuk 99% jadi antara 2,47 sampai 2,73. Maka di sini galatnya antara X bar sampai nilai dari mu. X barnya tadi kan sekitar 2,6. 2,6 ini itu antara 2,47 dan 2,73. Begitu juga 2,6 antara 2,5 sampai 2,7. Sehingga nilainya itu galat itu antara ya X bar sampai mu. Jadi tidak mungkin melebihi mu. Jadi nilai mu ini maksudnya untuk nilai kebenaran dari nilai dari IP yang dimaksud untuk perkiraan itu ya di antara dari X bar ini dari antara 2,47 sampai 2,73. Jadi untuk galatnya berarti antara X bar sampai mu, misal untuk yang 2,6 berarti 2,6 dikurangi sampai 2,47, berarti itu adalah galatnya ya sekitar 0,13 ya. Jadi sekitar 0,13 jika sampai ke 2,7 berarti itu antara 13 juga. Berarti 13 dikurangi 13 di bawah 2,6, 13 0,13 di atas 2,6. Sedangkan yang ini berarti sekitar 0,10, 0,10 di bawah 2,6 dan 0,10 di atas 2,6 untuk galatnya, nilai dari galat. Nah, ini untuk tabel Z-score yang tadi. Nah, ini untuk rumus eh, galat dalam pendugaan dari mu. Jadi, jika X bar digunakan untuk menduga mu, maka di sini 1/alfa dikali 100% itu kita percaya bahwa galatnya tidak akan melebihi dari nilai dari Z alfa dibagi 2 dikali dengan sigma dibagi dengan N. Sedangkan untuk ukuran sampel pendugaan mu, jadi di sini jika X bar digunakan untuk menduga mu, maka boleh dipercaya bahwa 1 dikurangi alfa dikali 100%, galatnya tidak akan melebihi suatu nilai tertentu E. Jika ukuran sampel yang diambil sebesar N, itu adalah Z alfa dibagi dengan 2 dikali dengan sigma dibagi dengan E kuadrat. N yang diperoleh, jika dalam bentuk desimal, maka dibulatkan ke atas. Contohnya, misal di sini dari contoh yang pertama tadi, misal yang mau diambil adalah ketika yang dipercaya adalah yang 95%. Maka di sini seberapa besar sampel yang harus diambil? Berarti di sini yang ditanyakan adalah jumlah sampelnya. Kira-kira harus berapa banyak jika nilai dugaannya itu tidak menyimpang dari mu lebih dari 0,05. Maka 0,05 itu adalah nilai dari E, sedangkan untuk simpangannya adalah 0,3. Untuk nilai sigma di awal tadi untuk soal yang pertama itu, jadi diperoleh standar deviasi populasi 0,3 sehingga nilai sigmanya 0,3. Maka nilai dari alfa per 2 sama seperti tadi untuk mencari Z-score sehingga nanti akan diperoleh Z 0,025 itu adalah 1,96 dari tabel Z-score. Jadi 1 min alfa ini 95%, jadi 100% dikurangi 95%, 5% adalah 0,05 lalu dibagi 2.
Maka nilai dari sampelnya itu adalah nilai dari Z-score tadi 1,96, lalu sigmanya 0,3 dibagi dengan E, E-nya 0,05. Hasilnya adalah 138 per 3, 138,3. Sehingga kita percaya bahwa 95% itu suatu sampel acak berukuran 139. Jadi dibulatkannya ke atas. Walaupun di sini komanya adalah koma 3, tidak di atas koma 5 ya. Maksudnya 138,7 atau koma 8. Jadi tetap dibulatkan ke atas. Sehingga di sini sampel acaknya berukuran 139 yang akan menghasilkan nilai dugaan X bar, nilai dari IP rata-rata tadi. Selisihnya dari mu itu tidak melebihi dari 0,05. Tadi kan selisihnya ada yang 0,10, ada yang 0,13. Sampelnya tapi hanya 36. Nah, ini untuk diperoleh nilai mu galatnya itu tidak melebihi dari 0,05, sampel yang dibutuhkan itu sekitar 139. Untuk kepercayaan bahwa 95% nilai IP rata-ratanya benar ya, tapi dengan nilai mu-nya tidak melebihi 0,05. Lalu yang kedua, tadi untuk nilai yang lebih besar dari 30 ya. Nah, di sini untuk populasi yang terbatas dengan pengambilan sampel tanpa pengembalian dan sigma diketahui atau N per N lebih besar dari 5%. Jadi ini rumusnya X bar dikurangi Z alfa per 2 dikali dengan sigma dibagi akar N. Nah, N besar ini adalah jumlah populasi. Karena populasinya terbatas, sehingga jika populasi terbatas berarti nilai dari populasinya, populasi terbatas berarti N-nya itu diketahui. Jadi N besar ini itu adalah nilai dari populasi. Jadi ini adalah populasinya. N kecil itu adalah sampel. Jadi ini untuk populasi, ini adalah N untuk nilai dari populasi, ini adalah untuk sampel. Untuk populasi, yang ini untuk sampel. Jadi N kecil untuk sampel, sedangkan untuk N besar adalah populasi. Untuk mu, yang sebelah kiri dikurangi, yang sebelah kanan ditambah. Jadi yang di bawah adalah N populasinya dikurangi dengan 1, lalu nanti diakar. Ini untuk rumus populasi terbatas, pengembalian sampel tanpa pengembalian. Nah, lalu untuk yang kedua, untuk untuk sampel yang kecil. Kalau yang tadi kan lebih besar dari 30. Nah, untuk lebih kecil atau sama dengan 30. Berarti nanti rumusnya itu adalah X bar dikurangi dengan T alfa per 2. Jadi nanti untuk ini karena sampelnya lebih kecil dari 30, maka nanti akan menggunakan tabel T. Jadi bukan tabel Z skor lagi. L- Lalu di sini S dibagi dengan akar N. Jadi mu itu antara untuk yang sebelah kiri itu kan dikurangi X bar rata-rata dikurangi dengan T alfa per 2 S per akar N. Sedangkan yang sebelah kanan itu ditambah X bar ditambah T alfa per 2 S per akar N. Di mana T alfa per 2 adalah nilai T dengan V itu adalah N-1 derajat bebas yang di sebelah kanannya terdapat daerah seluas alfa per 2. Jadi nanti nilai S-nya itu adalah akar dari X kuadrat. Jadi X kuadrat sigma X kuadrat itu berarti sigma nilai dari jumlahan X dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Tapi untuk yang sigma X dikuadratkan ini dijumlahkan dulu jadi beda. Bedanya kalau yang ini dikerjakan terlebih dahulu, baru nanti dijumlahkan. Tapi kalau yang ini dijumlahkan dulu, setelah dijumlahkan baru dikuadratkan. Jadi beda. Lalu nanti dibagi dengan N-1. Lalu untuk yang sigma X kuadrat, ini di sini N dibagi dengan N-1. Contoh, ada 7 kaleng masing-masing berisi asam sulfat sebanyak 9,8, 10,2, 10,4, 9,8, 10, dan 10,2 dan 9,6 liter. Tentukan selang kepercayaan 95% bagi nilai tengah isi semua kaleng jika isi kaleng tersebut menyebar normal.
Jadi di sini data eh, tidak langsung diketahui nilai dari S-nya ya. Kalau yang tadi kan untuk sigmanya langsung diketahui, sigmanya sekitar sekian standar deviasinya. Untuk ini berarti dihitung terlebih dahulu. Nah, S-nya dengan rumus ini. Maka nanti akan diperoleh untuk X bar rata-rata berarti total data keseluruhan dibagi dengan jumlah banyaknya data. Berarti nanti 9,8, 10,2 semuanya dijumlahkan, baru nanti dibagi N-nya ada 7. Jadi ini ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga ketika dijumlahkan hasilnya akan hasilnya adalah 70 dibagi 7 sehingga X barnya rata-ratanya itu adalah 10. Sedangkan S kuadrat ini rumusnya dari rumus ini, tapi karena ini dikali 7 jadi bisa juga kalian menggunakan cara ini. Berarti kan ketika saya pindah ruas akar, pindah ruas jadi S kuadrat ke kiri ya. Sehingga di sini sisanya adalah sigma X kuadrat dibagi dengan N min 1 dikurangi dengan sigma X dibagi 2 dibagi N min 1. Jika saya ingin menyamakan penyebutnya dengan N dikali N-1, berarti yang sebelah kiri ini bisa saya tuliskan N dikali sigma X kuadrat dibagi dengan di sini N. Jadi N per N itu sama dengan 1 juga, sama aja. Perkaliannya hanya di sini untuk menyamakan penyebutnya, jadi N dikali N-1. Dikurangi dengan sigma X kuadrat dibagi dengan N-1. Sehingga jika penyebutnya sama, baru nanti bisa dioperasikan secara langsung. Jadi yang ini sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X penjumlahan, dijumlahkan dulu X-nya baru dikuadratkan, baru nanti dibagi dengan N-1. N, N-1. Sehingga di sini N-nya itu adalah 7. Yang ini adalah sigma X kuadrat. Jadi karena ini sigma X kuadrat berarti X-nya dikuadratkan terlebih dahulu. Baru dijumlahkan. Jadi 9,8 kuadrat, 10,2 kuadrat, dan seterusnya dikurangi dengan sigma X kuadrat. Ini adalah sigma X. Berarti X-nya dijumlahkan dulu, baru hasilnya nanti dikuadratkan. Karena itu ini dijumlahkan dulu, baru nanti dikuadratkan. Jadi beda, ini kuadrat untuk ini kuadratnya berarti di akhir, berarti ini baru dikuadratkan. Kalau yang ini dikuadratkannya satu-satu. Jadi ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat. Nah, kalau yang ini harus dijumlahkan dulu, dijumlahkan baru nanti dikuadratkan. Nah, di bawah ini adalah N, ini adalah N-1. Jadi ini adalah nilai dari N dikali ini N-1. Jadi 7 dikali 6. Sehingga nanti akan diperoleh 7 dikali dengan ini ketika dijumlahkan berarti setelah dikuadratkan berjumlah nilainya sekian 700,48. Untuk yang ini adalah 70 kuadrat. Jadi nanti akan diperoleh nilai 3,36 dibagi 42 itu adalah 0,08. Jangan lupa di sini S-nya masih kuadrat. Karena kuadrat berarti nanti S-nya adalah akar dari 0,08. Sehingga hasilnya adalah 0,283. Ini untuk sampel lebih kecil dari 30. Nah, untuk nilai dari selang kepercayaannya, mu, jadi ini baru untuk S-nya ya, tadi sama X bar, baru menghitung X bar dengan S, maka nanti alfanya 95%, nanti akan diperoleh 0,025, jadi 95 100 dikurangi 95%, nanti 0,05, 0,05 dibagi dengan 2 berarti nanti akan menghasilkan 0,025. V-nya berarti nilainya adalah 6 derajat bebas. Tadi jumlah total datanya ada 7, 7 dikurangi 1 jadi 6 ya. Maka nanti untuk nilai 0,025 itu bukan nilai Z lagi, tapi menggunakan tabel T. Ketika menggunakan tabel T, 0,025. Berarti kita ke tabel T, 0, berapa tadi? 0,025. Maka di sini yang digunakan adalah untuk nilai yang ini 0,025 sehingga
hasilnya akan diperoleh untuk 6 derajat bebas tadi 6 berarti 6 di tabel 0,025 sehingga nanti akan menuju ke daerah yang ini sehingga hasilnya adalah 2,44691 atau bisa dibulatkan 2,447. Jadi tadi 2,44691 atau nanti bisa dibulatkan jadi 2,447 untuk nilai dari T-nya. T 0,025 disubstitusikan ke rumus yang ada, X barnya nanti akan diperoleh 10 dari perhitungan awal ini. Jadi X barnya rata-ratanya adalah 10. Lalu nilai dari T-nya dari tabel T itu adalah 2,447. S-nya 0,287, 0,283. Jadi dari S perhitungan simpangan ini, maka hasilnya nanti dibagi dengan akar 7. Jadi untuk yang sebelah kiri dikurangi, untuk yang sebelah kanan nanti dijumlahkan. Maka nanti mu-nya itu antara 9,74 sampai 10,26. Maka di sini tadi tidak mungkin lebih dari itu karena datanya itu kan antara 9, di sini 9,8, 10, sampai 10,2, 9,6. Karena itu nilai mu-nya ya antara data-data itu antara 9,74 sampai 10,26. Selang kepercayaan untuk 95% ya untuk nilai mu-nya. Maka nilainya jika diperoleh sampai ada yang 20 sampai 15 itu berarti ada kesalahan dalam perhitungan. Oke, ini untuk yang kurang dari 30 data, jadi menggunakan tabel T. Jika lebih dari 30 data, berarti menggunakan tabel Z. Oke, ini untuk materi hari ini. Jadi sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Selamat belajar.